Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib ya. Ini pada hari Jumat. Mungkin publikasinya malam tapi ini siang hari ya. Dan di kesempatan video kali ini saya ada dua sepatu running ya. Running yang satunya itu New Balance nih. New Balance yang satunya Reebok ya. Ini dia. Jadi kedua sepatu ini masuk ke lapak saya ini New Balance dan Reebok. Dan ini sudah saya jahit ya. Tapi nanti saya akan meng-share tentang hal sulit dan tata cara menjahit sepatu running. Karena di sini ada hal yang perlu saya jelaskan, ada hal yang perlu saya sampaikan. Agar kawan-kawan semua yang mungkin mempunyai salah satu dari sepatu ini biar tahu, biar paham, biar gak salah, biar sepatunya gak makin rusak. Oke ya, mari kita simak aja di meja pengerjaan. Nah ini ya dua sepatunya antara sepatu Reebok ya dan New Balance ya. Sepatu running itu biasanya terdapat dua bagian ya untuk outsole-nya, yaitu bagian midsole. Midsole ini yang putih, ini midsole ya. Midsole ini yang bagian putih, ini outsole atau bagian sole luar, sole bawah ya. Itu yang bagian ini ya, yang bagian abu-abu ini namanya outsole, dan yang tengah ini namanya midsole ya. Midsole ini bisa boleh dijahit, boleh enggak ya. Dan ini midsole-nya masih lem-lemnya masih bagus, dan ini enggak saya jahit ya. Karena apa? Karena ini lemnya masih bagus. Dan yang tadinya itu yang lepas itu bagian bawah ya. Bagian bawah ini lepas semua. Dari samping sini sampai depan sampai belakang itu semuanya lepas. Dan juga di daerah tengah ini lepas. Tapi daerah tengah ini cukup kita lem saja ya. Untuk menjahitnya kita cukup di pinggir-pinggir sini saja ya. Ini ya. Saya jahit hanya di pinggir-pinggir ya. Ini di pinggir-pinggir, dan saya juga memakai benang abu-abu yang menjadikan jahitan ini lebih cocok. Dan ini juga saya bikin jalan benang ya, pakai cutter ini yang depan, yang belakang pakai alat sayat. Yang depan ini karena banyak gelombang-gelombang seperti ini, jadi saya memutuskan untuk memakai cutter, dan yang depan saya memakai jalan benang kembali, memakai alat penyayat lagi ya untuk bagian depan ini. Itu untuk sepatu running ya, running yang biasa ya. Ini running yang biasa tuh seperti ini ya. Tapak bawahnya itu rata saja seperti ini, rata, semuanya rata ada di pinggir lah. Terus di sini saya akan membahas tapak running yang luar biasa ya. Yang luar biasanya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, ini sama ya, kanan dan kiri. Ini saya akan pinggirkan yang New Balance ya. Ini sudah selesai ya. Kita tinggal pahami ya yang sepatu running Reebok ini ya. Reebok ini sama ya. Ada midsole-nya yaitu bagian tengah yang putih, ini namanya midsole. Ada juga outsole-nya ini yang biru loh. Ini outsole-nya kok seperti ini ya, betul. Outsole-nya dia tidak nyambung seperti yang abu-abu tadi. Nah, tidak seperti ini ya. Jadi outsole-nya itu ini ada kotak-kotak segi 6 atau 4 nih, segi 6 ya. Segi 5 ya, ada kotak-kotak seperti ini ya. Jadi ada kotak-kotak seperti ini, jadi menyulitkan kita di mana kita harus menjahitnya ya. Ini sementara ada yang nonjol banget, ada yang enggak ya. Tapi ini juga seperti ini ya, lepas ya, pada lepas tapi semuanya sudah saya lem, dan saya mau mencoba lem dulu ya bagian yang ini saja. Ini kalau enggak segera diperbaiki nanti lama-lama akan banyak yang copot ya, semuanya akan banyak yang copot. Dan parahnya lagi ketika copot kita nggak tahu ya, ketika kita buat jogging ataupun buat lari-lari santai ataupun buat jalan-jalan pagi ya, itu kita nggak tahu ya, copot enggaknya itu kita nggak tahu. Tiba-tiba di rumah hilang ya, bagian birunya ini hilang lah, itu parah ya. Itu parah kalau sudah kita nggak tahu tiba-tiba bagian birunya itu hilang. Dan untuk mengantisipasi itu kita harus lem semua bagian-bagian yang sudah mengelupas. Tapi apakah cukup hanya dilem?
Menurut saya pribadi tidak cukup hanya dilem, makanya harus dijahit ya. Nah, cara menjahitnya itu gimana ya? Karena seperti ini sangat menyulitkan kita ya, sangat menyulitkan kita ketika mau dijahit. Terus kita mau jahitnya dari mana? Orang bergelombang-gelombang seperti ini ya. Orang ada yang timbul, ada yang enggak ya. Apakah kita harus menyayatnya? Itu juga kalau disayat sepertinya susah ya lah. Mari kita simak, beginilah caranya ya. Yang jelas pertama, kita harus mengambil benang yang warnanya sama ya. Kita harus mengambil benang yang warnanya sama. Nah, terus yang dijahit itu yang daerah mana? Yang dijahit itu hanya ini saja. Kalian kan bisa lihat, ini kan sudah ada jalan benangnya. Lah ini saja melingkar sini saja ya. Loh kok situ saja bang? Apakah nanti akan kuat? Lah kita lihat ya, kita lihat. Ini sepatu mengelupasnya itu dari mana awalnya? Mengelupasnya adalah dari bagian yang paling pojok ya. Sini, sini, di sini, sini. Ini adalah bagian yang rentan-rentan terkelupas. Makanya kita cukup jadi bagian sini aja cukup. Lah terus tengahnya juga kita harus jahit nih yang muter ya. Nih, nah tengah dua ini nggak perlu. Tengah dua ini nggak perlu. Yang perlu adalah ini perlu ya karena dekat dengan pinggir. Ini apalagi ini dekat dengan pinggir ini perlu semua nih. Ini juga perlu. Nah, ini tiga ini nggak perlu ya. Tiga yang bolong ini nggak perlu dijahit. Nah, ini untuk depan, ini perlu ya. Ini perlu. Lah, tengah ini nggak perlu. Tengah ini. Saya tunjuk ya. Tengah ini nggak perlu. Ini semua perlu bagian sama depan sini ya. Dan bagian tengah ini dua ini nggak perlu. Dan yang bolong-bolong ini nggak perlu ya karena dia di tengah ya, dia masih aman ya. Nah, untuk menjahitnya gimana? Mari kita simak bareng-bareng ya, belajar bareng agar kita bisa dengan teliti dan dengan tepat untuk menjahit sepatu ya. Biasakan jangan mulai dari pinggir ya, mulai dari tengah. Tengah itu seperti ini di tengah ya, bukan di pinggir. Mulailah dari tengah seperti ini ya, kita jahit seperti ini. Nah, tembusnya bagian mana? Tembusnya adalah langsung di bagian dalam seperti itu ya. Langsung tembus di bagian dalam. Dan kita langsung cantolkan benangnya ya. Cantolkan benangnya. Terus kita apa? Kita ukur. Bentar, tarik dulu. Nah, ini ya. Jangan panjang-panjang karena hanya melingkar sini saja ya. Jangan panjang-panjang. Oke. Dan mari kita jahit saja ya. Mari kita jahit saja. Nah, ini saya memulai menjahit. Untuk spasinya kita sesuai lekukan ya, karena ini ada lekukannya ya. Jadi dari sini itu dia nekuk ke sini. Nah, ke sini. Jadi kita sesuaikan lekukannya. Jangan sampai kita membuat itu baru ya, jalan baru. Kita sesuaikan lakukannya agar benang kita bisa masuk. Oke, akan saya zoom bentar ya. Kalau mungkin gambarnya kurang jelas, saya mohon maaf ya karena ini saya zoom. Ini ya. Bentar. Nah. Kira-kira seperti ini ya. Nah. Ini sudah biar sampai muter semuanya ya. Nah, ini ya, cukup di bagian yang pojok-pojok saja. Oke ya, lanjut. Terus, apakah kelemahannya jahitan itu, Bang? Ya, pasti setiap teknik itu ada kelebihannya, ada kelemahannya. Kelemahannya yang pertama itu sisi yang tidak terjahit, contoh misal yang ini akan lemah ya, sisi ini akan lemah karena kita hanya jahit bagian ini dan bagian ini akan lemah. Tapi tenang saja, bagian sisi yang lemah itu tidak terlalu berpengaruh ya, kekuatannya itu dia tidak terlalu berpengaruh, lepas pun masih ada bagian belakang dan bagian depan yang sudah dijahit. Jadi saya rasa masih aman ya, dan itu pun bisa diakali atau bisa dilem ya, pakai lem aja cukup ya.
Itu kelemahan yang pertama. Terus kelemahan yang kedua, pengerjaannya itu kalau seperti ini akan lebih lama ya, walaupun tidak nutup semuanya, tapi kita harus melingkar-lingkar bulatan ini, kotakan ini, itu akan justru lebih lama ya, bukannya lebih cepat tapi lebih lama, memakan waktu. Terus kelemahan yang ketiga lah, ini yang akan saya bahas ya, kelemahan yang ketiga. Agar kawan-kawan semakin cerdas dalam hal perawatan dan perbaikan sepatu ya. Bukan kawan-kawan harus menjadi tukang sol tunggal ya, biar kawan-kawan itu cerdas dan tahu cara menjahit dan memperbaiki sepatu ya, agar ketika diperbaiki itu hasilnya nggak tambah jelek, juga nggak tambah rusak ya, tampilannya masih utuh bagus dan juga kekuatannya maksimal. Ini ya saya kunci ya, jadi setiap selesai putaran ini, satu putaran ini harus dikunci lah, itu yang membuat lambat banget. Dan itu juga yang akan menjadi kelemahan ketiga ya. Nah, itu kelemahan ketiganya tuh di dalamnya itu terlihat lebih berantakan seperti itu ya, nggak lurus seperti yang nyambung ya. Kalau yang nyambung itu lurus. Yang nyambung itu seperti ini nih. Dia itu lurus ya. Hasil jahitannya di dalam itu lurus ya, teratur ya. Tapi kalau ini dia nggak teratur seperti itu ya. Dan setelah itu kita juga harus menjahit bagian ini ya, ini. Bagian ini semua yang tadi saya sebutkan ya. Ini semua dijahit semua ya. Semua dijahit semua sampai depan-depan juga, pinggir-pinggirnya tapi. Nah, ini ya, kita mulai dari tengah ya. Ingat, kita mulai dari tengah. Tengah itu sini, bukan pinggir. Dari tengah. Dan kita harus muter ya. Demi kekuatan kita harus muter. Sebenarnya sih lebih ribet ya, tapi kalau kita nggak pakai cara seperti ini, yang jelas hasilnya akan berantakan. Oke, akan saya sedikit itu ya, kayaknya gelap. Oke ya. Nih, akan saya jahit seperti ini nih. Nah, ini ya. Jadi setiap kita selesai melingkar ini atau satu putaran ini, kita harus talikan ya, itu yang benar-benar membuat waktu kita terbuang hanya untuk menjahit sepatu ini ya, karena satu putaran terus potong, rapikan ya, potong. Tapi kalau untuk merapikan bisa nanti ya, ini ya, sisa-sisanya itu ya, ada sisa ya, ini harus dirapikan. Dan sebenarnya apa? Sebenarnya kalau nggak pakai cara ini lihat ya, beda nggak? Ini belum dijahit, ini sudah dijahit. Nggak terlihat kan? Masih keren, masih rapi-rapi aja ya. Ini yang sudah dijahit, ini yang belum. Nggak terlalu terlihat kan? Ya itu masih keren ya, walaupun sudah dijahit. Oke ya, saya belum menunjukkan kelemahan yang ketiga ya. Ini setelah ini saya akan tunjukkan kelemahan yang ketiga. Nah, kalau kelebihannya kan sudah tahu sendiri ya, kelebihannya itu akan lebih rapi banget ya. Kelihatan lebih rapi banget. Karena itu yang satu ya, yang sebelah sana tuh yang ini. Ini yang ini sudah selesai nih. Yang ini sudah selesai ya. Nanti saya akan perlihatkan. Karena nggak mungkin saya tutorialkan sepatu ini semua ya. Semua saya jahit semua, nanti bisa sampai berjam-jam ya. Makanya saya hanya ambil poin-poin pentingnya ya. Asalkan kawan-kawan sudah paham cara menjahitnya seperti ini. Toh bagian yang depan tuh sama ya. Melingkar seperti ini. Sama caranya seperti ini ya. Dijahit melingkar. Harus benar-benar mengitari ya. Dan setiap ini harus dipotong. Ingat, harus dipotong. Ini ya.
Selesai, dikunci, dipotong seperti itu, memakan waktu sekali. Ya, kita tarik dulu, kunci dulu. Ya, kayaknya sudah cukup. Sampai sini kan pasti mudeng, sudah tahu ya. Dan saya akan bahas kelemahan yang ketiga atau yang terakhir ya. Nah, ini ya. Ini sama ini sudah saya jahit. Apa bedanya dengan ini? Nggak ada bedanya ya. Masih keren-keren aja. Nah, ini kelemahannya. Ini dia. Bagian dalam menjadi banyak benang sempraut seperti ini. Ini kelemahannya. Bagian dalam menjadi agak sempraut seperti ini. Ya, agak sempraut ya. Bagian dalam agak sempraut ya. Bagian dalam tuh agak sempraut seperti ini. Lah, ini tuh belum apa-apa ya. Ini yang sudah selesai ya. Tuh, bagian dalamnya agak sempraut seperti ini. Nah, itu kelemahannya adalah bagian dalam agak sempraut seperti itu. Karena banyak benang-benang yang ditali atau disimpul atau dikunci dan diputuskan ya. Itu ya. Dan kelemahannya lagi agak ada kayak semacam apa ya? Kayak amblas gitu ya, amblas sedikit ya, sedikit sedikit, sedikit tapi nggak terlalu banyak ya. Agak agak kurang rata sedikit, tapi itu aman asalkan kawan-kawan menariknya nggak terlalu kenceng. Dan nanti setelah kita coba ini ya, ini bukan insolnya ya, bukan insol punya ini, tapi saya coba ya. Tapi nanti setelah kita taruh insol seperti ini sudah hilang, nggak terlihat ya, nggak apa-apa ya. Jadi dari luar itu nggak nampak ya. Ini sudah jahit semua. Ini pinggir-pinggirnya saya sudah jahit semua nih sampai depan-depan semua. Depannya juga sudah tuh, ya. Ini sudah jahit semua nih, bagian sini, sini, bagian sini sudah semua tuh ya. Ini tengah juga sudah. Dan ini juga sudah kuat banget ya. Dan dari dalam walaupun kalau ketika kita ambil insolnya itu kok hasilnya berantakan ya. Tapi setelah kita tutup insol ya, hasilnya beda ya. Dan ini juga sudah tidak kayak gelombang-gelombangnya atau yang eh, amblas itu enggak terlalu terlalu terasa, bahkan enggak terasa sama sekali nanti ketika dipakai ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi untuk kawan-kawan yang ketika sepatunya seperti ini bergelombang-gelombang seperti ini harus jeli lagi ya. Dan untuk tukang sol tidak usah diberitahu ya. Tukang sol itu sudah pinter, sudah paham ya. Karena saya itu masih belum apa-apa. Banyak di luar sana tukang-tukang sol yang sudah berpuluh-puluh tahun ya. Saya baru kemarin sore ya. Tapi yang jelas saya ingin meng-share ke kebanyakan masyarakat atau masyarakat luas agar lebih tahu lagi, lebih paham. Siapa tahu nanti ada yang sepatunya seperti ini, jadi tidak nyasar, tidak salah dalam perbaikan sepatunya. Oke, kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa istirahat ya. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.